Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sindiran yang cukup menggelitik ya dari Perludem. Perludem itu apa? Perludem itu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ini ada di Rakyat Merdeka, Republik Merdeka ya. rmol.com. Sindir parpol pengusung pemilu ditunda, Perludem berkomentar memang nggak mau usung kader di 2024. Nah, laporan Ahmad Satrio, Jumat 25 Februari 2022 ya, jam 20.35. Semalam saya udah tidur habis sisa. Ini ada gambar siapa ini, Mbak Ninis ya. Lagi tersenyum pakai kacamata. Sejumlah partai politik yang mengusulkan. Oh, itu ada Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Agustina _net. Sejumlah partai politik yang mengusulkan pemilihan umum pemilu serentak 2024 ditunda mendapat sindiran dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, disingkat Perludem. Perludem apa Perludem? Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustianti mengatakan patut dipertanyakan kenapa dua parpol koalisi pemerintahan Jokowi mengusulkan penundaan pemilu. Pasalnya, dirinya melihat belum lama ini telah disampaikan kata sepakat oleh pemerintah dan juga DPR mengenai hari H pemilu serentak 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum KPU jatuh pada 21 Februari 2024. Nah, udah sepakat itu loh pemerintah. Ada pemilu 21 Februari ya, dan DPR usul Komisi Pemilihan Umum KPU tanggal pemilu serentak tanggal 21 Februari 2024, jadi 2 tahun lagi. Terus kata Khairunisa itu, apakah mereka tidak ada upaya untuk mendorong kadernya menjadi figur yang diinginkan publik? Ujar sosok yang kerap disapa Ninis ini kepada kantor berita politik RMOL Jumat 25 Februari. Menurut Ninis, justru dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden, seharusnya partai terdorong untuk selalu menyiapkan dan mencari kader terbaiknya untuk dicalonkan dalam Pilpres. Ada proses kaderisasi di situ sehingga tidak terfokus pada satu figur saja. Ya kalau iya benar juga, kalau di PKB Caimin satu-satunya yang selalu diusung gitu. Kalau di ini Zulhas itu Zulkifli Hasan di PAN. Karena kader lain apa itu di PAN sama Caimin apa di PKB kecuali Caimin sama Zulhas. Dan kedua-duanya mengusulkan supaya apa pemilu ditunda, diserang mereka itu usulnya sama Yusril. Apa mereka tanya itu, Yusril tanya apa Caimin sama Zulhas sama Bahlil itu ini ngerti nggak pijakan hukumnya apa menunda pemilu itu, kalau pemilu ditunda dan masa jabatan presiden termasuk DPR, DPD, dan MPR itu diperpanjang, itu nggak ada pijakan hukumnya kata Yusrilnya. Terus kata Syahrial Nasution yang sudah dimuat ini di pesanan Jurlali itu, kalau orang-orang maksudnya dia nyindir ketua umum partai yang nggak masuk dalam bursa, nggak selalu masuk dalam survei-survei ini apa calon presiden itu, kalau mereka nggak laku ya mbok jangan melacurkan diri. Kasar juga itu Syahrial Nasution. Itu orang Demokrat. Lebih baik mereka bergabung tuh. Yang nggak dapat suara di survei-survei itu, lebih baik mereka bergabung dengan rakyat untuk memperjuangkan menghapuskan ya
ambang batas pencalon presiden yang 20% itu jadi 0%, yaitu mereka bergabung dengan civil society mengajukan penghilangan atau presidential threshold itu menjadi 0%. Maksudnya dia nyindir Caimin dan Zulkifli Hasan itu loh. Gabung aja sama civil society, berjuang untuk menghapuskan PT menjadi 0%. Lebih lanjut, Ninis meyakini usul PKB dan PAN mengenai penundaan pemilu tidak tepat. Iyalah, karena apa? Karena menurutnya penyelenggara pemilu masih punya waktu untuk menyiapkan pemilu 2024. Ya, untuk dipersiapkan 2 tahun cukup lah. Tahun ini sudah masuk tahapan pemilu, jadi seharusnya semua pihak fokus untuk menyukseskan pemilu 2024. Salah satu prinsip pemilu demokratis adalah kepastian hukum, ya kan? Menunda pemilu nggak ada pijakan hukumnya kan? Jadi seharusnya tidak mendorong wacana yang justru memberikan ketidakpastian hukum. Tutup. Ninis, editor Angga Ulung Trenggana, ya kan? Terus ada lagi nih, PP Himmah usulan perpanjangan jabatan presiden jerumuskan Jokowi rusak konstitusi. Ini ada PP Himmah. Himmah ini apa? Jadi usulan perpanjangan jabatan presiden jerumuskan Jokowi merusak konstitusi, laporan Angga Ulung, ya kan? Trenggana. Ketua Umum Pengurus Pusat Himmah. Himmah ini apa sih? Oh, sikap penolakan terhadap usulan penambahan masa jabatan presiden disampaikan oleh pimpinan pusat Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu ya yang di Sumatera itu ya, PP Himmah. Ya kan? Ketua Umum PP Himmah Abdul Razak Nasution menegaskan, mengecam keras munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya penambahan masa jabatan adalah konsekuensi dari usulan PKB dan PAN yang menginginkan pemilu 2024 ditunda, apalagi alasan usulan itu karena saat ini sedang fokus pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut dua pakar ya, Ibu bekas ex Menteri Kesehatan zaman SBY itu, Ibu Siti Fadila Supari, kalau Omikron itu sudah tiba, itu tanda-tanda sebentar lagi pandemi COVID-19 itu berakhir. Dia mengacu pada pendapat Bill Gates. Sementara di Bosman Mardigu itu Oktober 2022 tahun ini, ya kan, sekarang bulan apa? Februari. Itu pandemi COVID-19 berakhir karena faktor Omikron gitu. Tandanya Omikron kalau sudah tiba, Omikron itu penyebarannya cepat tapi tingkat kematiannya sangat rendah, 0,0 sekian persen gitu. Saya lihat Bosman Mardigu di videonya. Jadi dia mengusulkan, mendorong, men-encourage ya, pengusaha-pengusaha atau new mind ya, paling tidak dia mendorong jaringan dia para pengusaha untuk mulai sekarang sudah mulai ancang-ancang gaspol karena ekonomi akan naik pada Oktober 2022 saat pandemi itu sudah berakhir. Nah, jadi kalau sekarang ada alasan PKB PAN fokus sekarang itu pemulihan ekonomi pemulihan ekonomi karena akibat pandemi COVID-19. Kalau menurut dua perspektif Ibu Siti Fadila Supari dan Bosman Mardigu Sontoloyo itu, Presiden Sontoloyo, itu COVID berakhir Oktober 2022.
Jadi untuk menunda pemilu sudah nggak relevan karena akhir dari tahun ini COVID sudah berlalu. Abdul Razak berpendapat wacana perpanjangan jabatan presiden hanya menjerumuskan Presiden Jokowi. Ia menengarai usulan itu hanya untuk tujuan pragmatis yang juga menyebabkan kerusakan fatal konstitusi Indonesia. Ini menurut BP Himmah ya. Tapi kalau menurut Yusril, perpanjangan jabatan presiden dan lain-lain dengan cara menunda pemilu itu akan menimbulkan krisis legitimasi dan kepercayaan publik dan akan bisa meluas ya. Karena nggak ada dasar hukum yang menunda pemilu itu akan menimbulkan efek yang meluas di mana-mana dan itu sangat berbahaya implikasinya. Kata Yusril, lihat lagi di itu Yusril Sindir Caimin di Pesantren Jolali Channel. Ia menilai usulan itu tidak konsisten dengan jadwal pemilu yang sudah disepakati pemerintah jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Ini yang benar yang mana? 14 Februari 2024 atau 21 Februari sih? Kata Abdul Razak, usulan perpanjangan masa jabatan presiden selain bertabrakan dengan konstitusi dan kesepakatan jadwal undang-undang pemilu juga menghancurkan demokrasi. Usulan perpanjangan masa jabatan ke presiden dan wakil presiden ini dengan cara merubah konstitusi undang-undang dasar sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari perbaikan demokrasi bangsa Indonesia, kata Abdul Razak kepada kantor berita politik RMOL Jumat 25 Februari. Ia juga menyoroti wacana serupa yang pernah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil itu orang HMI, tapi pikirannya ini aktivis HMI dulunya, Himpunan Mahasiswa Islam. Orang Kahmi berarti kan, Korps Alumni HMI. Tapi pikirannya kok sama, kok mirip-mirip sama itu ya. Mirip sama ketua partai Caimin sama Zulhas. Apa yang disampaikan Bahlil, kata Abdul Razak, diduga kuat sebagai upaya menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Ya dia orang dalam menteri. Usul Bahlil dan Muhaimin Iskandar selaku wakil ketua DPR itu adalah usul yang merusak konstitusi dan menjerumuskan Joko Widodo, tegas Razak. Sebagai pejabat publik, Abdul Razak mengatakan seharusnya fokus saja kerja dan membantu pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi nasional, apalagi sampai saat ini varian baru Omikron masih masif penularannya. Razak juga berharap pemilu 2024 tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Biarkan saja pemilu kita berjalan semestinya sesuai dengan yang sudah diatur dalam konstitusi. Pungkas siapa ini? Pungkas Razak, ya kan? Kita lihat lagi yang kait. Seharusnya di NTB milenial justru dukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ada lagi anak-anak muda malah dukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Baca, kenapa baca analisis para tokoh. Di siapa yang nyuruh ini, siapa yang nyuruh. Di NTB milenial justru dukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Laporan Diki Trianto Jumat 25 Februari 2022 jam 20.51 WIB. Wah, saya udah tidur habis sisa. Ada tulisan di spanduk. Terima kasih Jokowi atas pembangunan Mandalika, dukung perpanjangan masa jabatan presiden, dukung penundaan pemilu 2024. Anak muda pikirannya jadi begini. Nah, kita baca Republik Merdeka, dorongan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo belakang menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun untuk di Nusa Tenggara Barat, isu perpanjangan masa jabatan presiden justru disambut positif.
Sebabnya kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai sangat dirasakan masyarakat NTB khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Ya kalau mau terima kasih caranya bukan dengan ngasih apa, dengan ngasih kekuasaan yang lebih banyak, kekuasaan yang nggak dibatasi atau diperpanjang terlalu lama, cenderung untuk diselewengkan ya. Ada peluang untuk ada penyelewengan jabatan. Menurutnya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi penting agar pembangunan tersebut terus berkesinambungan. Ya nggak usah harus memperpanjang jabatan kalau pembangunan itu harus diteruskan. Jadi teruskan aja sama presiden yang lain. Pikir aja. Khusus di NTB kata Asis, ya kan? Jokowi telah membangun secara signifikan, oleh karenanya pihaknya mendukung wacana penundaan pemilu 2024 yang belakangan turut disuarakan beberapa partai koalisi. Ya partai koalisi cuma dua itu, Caimin, PKB, dan PAN. Kami milenial NTB sangat mendukung. Jokowi lanjutkan, ini harapan kami milenial NTB agar Jokowi fokus dalam pemulihan ekonomi. Nggak perlu nggak terlalu serius ini anak-anak muda ini. Nggak terlalu serius. Siapa yang ya itulah ya, Demokrat ketua umum yang nggak laku tidak perlu melacur, lebih baik gabung rakyat hapus presiden threshold. Ini maksud dia menyindir ini ya, PKB dan Zulhas ya, yang mengusulkan penundaan pemilu. Jadi dari mereka kan katanya kata Syahrial Nasution tuh nggak laku dalam survei capres, nggak signifikan perolehan surveinya gitu. Nah, lebih baik mereka gabung ya ke rakyat untuk berjuang ke MK menghapus presiden threshold dari 20% menjadi 0%, bukan malah ikut ide yang aneh-aneh menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden. Berbahaya itu pikiran itu ya. Oke, terima kasih, moga-moga bisa membuka wawasan, membuka perspektif ya, bisa menambah sedikit informasi ya. Pagi-pagi gini harusnya ngaji malah ngurusin politik. Ya di sini kita ngaji ya. Terima kasih, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.